Gerak pada makhluk hidup. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Hewan mempunyai alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, maka gerakan yang terjadi disebut adalah gerak aktif. Sementara bagi tumbuhan yang tidak mempunyai alat gerak aktif, geraknya disebut dengan gerak pasif. Gerak pada tumbuhan berdasarkan macam rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. 1. Gerak endonom. 2. Gerak hygroskopis. 3. Gerak esionom. Gerak endonom atau disebut juga gerak spontan, gerak ini tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Ilmuwan menduga gerak ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak plasma sel pada tumbuhan Hydrilla verticillata. Gerak hygroskopis, gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Misalnya, terbukanya buah cemara. Kenapa terbuka? Karena kadar airnya pada buah cemara sudah habis, sehingga membuatnya terbuka. Contoh lainnya seperti pada buah kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan. Buah tersebut juga akan mengelupas tersendirinya. Kenapa? Karena kadar air kandungannya sudah habis atau sudah mengering. Gerak esionom, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom dibedakan menjadi 3. 1. Gerak tropisme. 2. Gerak taksis. 3. Gerak nasti. Gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Contohnya pada video di bawah ini ada rangsangan cahaya dan tumbuhan. Nah, cahaya itu adalah rangsangan dari luar. Tumbuhan ini, sebagian tumbuhan akan arahnya mengikuti cahaya. Nah, tapi sebagian ya. Nah, ini disebutnya fototropisme. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5. 1. Fototropisme. 2. Tigmotropisme. 3. Hidrotropisme. 4. Kemotropisme. 5. Geotropisme. Fototropisme, foto itu artinya cahaya. Berarti sebagiannya gerakannya mengikuti arah cahaya. Nah, di situ dilihat ada suatu tumbuhan menghadap ke jendela, maka akan sedikit melengkung ke arah cahaya matahari datangnya. Makanya disebut fototropisme. Tigmotropisme, ada bagian tubuh yang melilit pada atau sulur yang melilit pada benda yang mereka dekati. Ya, contohnya itu ada tumbuhan seperti sirih ya, daun sirih atau ketimun yang akan melilit bagian batang untuk menopang tubuhnya untuk tumbuh tinggi ke atas. Hidrotropisme ada arah rangsangan dari air. Berarti ada sebagian akar akan mengarah ke pusat bumi dan sebagian ke tempat yang mengandung banyak air untuk sebagai sumber energi.
kemotropisme. Kemo artinya zat kimia. Tropisme berarti ada sebagian yang mengikuti atau mendekati ke arah zat kimia. Misalkan tumbuhan diberi pupuk, akar-akarnya pasti akan mengarah ke tempat yang berada atau yang banyak mengandung pupuk. Geotropisme. Geotropisme itu pertumbuhan akar dan batang pada tumbuhan, di mana geotropisme dibagi menjadi dua, geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yang mendekati pusat bumi, contohnya akar, dan geotropisme negatif yang menjauhi pusat bumi, contohnya batang. Batang tumbuhnya ke atas, akar selalu tumbuhnya ke pusat bumi, ke bawah. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Seluruh tumbuhan ya. Seluruh tumbuhan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua. Satu, fototaksis. Dua, kemotaksis. Fototaksis berarti seluruh bagian tumbuhan mendekati datangnya cahaya. Karena kalau taksis seluruh bagiannya akan berpindah. Contohnya nomor satu itu adalah Euglena viridis. Dia akan menuju ke arah datangnya cahaya. Untuk apa? Ya, tujuannya untuk mendapatkan cahaya matahari untuk proses apa? Fotosintesis. Dua, kemotaksis. Kemotaksis ini berarti seluruh berpindah tempat ke tempat lain, ke arah datangnya zat kimia. Contohnya ada pada tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ada dua kelamin, kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan disebut antheridium, kelamin betina disebut archegonium. Di mana alat kelamin jantan akan menyemburkan spermatozoid, dan spermatozoid ini, sperma ini akan menuju, semuanya sperma akan menuju ke tempat sel telur yang terdapat pada archegonium atau alat kelamin betina pada tumbuhan tingkat rendah. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Jadi gerak nasti itu tumbuhan melakukan suatu gerakan tetapi tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Beda seperti tropisme ya, dan taksis. Gerak nasti dibedakan menjadi 5. 1. Seismonasti. 2. Niktinasti. 3. Fotonasti. 4. Termonasti. Dan yang terakhir 5. Nasti kompleks. Seismonasti berarti dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Contohnya pada putri malu. Ketika kita sentuh dia akan mengkuncup bagian batang dan daunnya. Niktinasti. Nikti itu berarti dipengaruhi oleh gelap. Contohnya pada tumbuhan polong-polongan atau jenis palanding atau petai Cina. Ketika hari sudah gelap, daunnya akan kuncup. Dan ketika terang lagi, daunnya akan terbuka. Fotonasti. Foto berarti cahaya. Contohnya pada bunga pukul 4, bila terkena cahaya pada jam 4 sore akan mekar bunga tersebut. 4. Termonasti. Termo berarti suhu. Ketika suhu udara di luar tinggi, ada salah satu tumbuhan yang mekar, contohnya bunga tulip. Nah, dipengaruhi oleh termonasti. Nasti kompleks. Nasti kompleks adalah dipengaruhi oleh beberapa rangsangan. Contohnya membuka menutupnya stomata. Gerak pada hewan
Gerak pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, terbang, berenang, dan lain sebagainya. Di samping itu, hewan juga memiliki masing-masing alat gerak yang berbeda-beda, tergantung dari tempat mereka hidup. Salah satunya tulang dan otot yang juga terdapat pada manusia sebagai alat gerak pasif dan aktif. Gerak hewan yang hidup di air. Bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air, di mana sirip samping dan sirip ekor yang berlebar pada bagian tersebut bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Gerak hewan yang hidup di udara. Gerak pada hewan yang bisa melayang di udara karena adanya gaya gravitasi bumi dan diimbangi oleh gaya angkat yang dimiliki oleh burung karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bagian bawah burung. Saat mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah, sehingga akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Dengan begitu, burung dapat bertahan di udara. Gerak hewan yang hidup di darat. Seperti manusia, gerak pada hewan yang hidup di darat menggunakan tulang dan otot yang dimilikinya. Otot dan tulang tersebut berfungsi untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Bahasa kerennya mager, males gerak. Inersia itu ya artinya ya. Dan untuk menyimpan energi pegas untuk beraktivitas. Setiap hewan yang hidup di darat memiliki struktur tulang dan otot yang berbeda-beda, seperti bentuk kaki kijang yang ramping dan membantunya untuk berlari lebih cepat dibanding hewan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan massa tubuh, struktur tulang, serta kekuatan otot menyebabkan kecepatan gerakan yang berbeda-beda dari masing-masing hewan tersebut.